mode mute demi kelancaran pembukaan kegiatan webinar pada hari ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, yang saya hormati Direktur Urusan Agama Hindu, dan yang kami hormati peserta kegiatan webinar penguatan moderasi beragama bagi penyuluh agama Hindu. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas waranugraha Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama pada acara webinar penguatan moderasi beragama bagi penyuluh agama Hindu dengan keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon dalam sikap sempurna. Dilanjutkan dengan doa kepada Bapak Ibu Tugita, disilahkan. Om Swastiastu. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita awali webinar ini dengan mengaturkan puja doa. Puja studi. Asana. Ning. Om Ignamastu Namo Sidam. Om Angwakraya Namah. Om Rahpatastraya Namah. Om Atma Tatwatmam Sudamam. Om Samo Sampurnaya Namah. Om Suryaya Namah. Om Prano Dewi Saraswati Wajibir Wajiniwati Dinam Nyawiyanyawantu Om Anu Patrayan Kratawayantu Wiswata. Om Sang Yang Widiwasa, semoga tiada aral melintang. Semoga hamba dimurnikan dan sukses. Pada hari ini, hamba panjatkan puja dan studi bakti kehadapanmu, oh Yang Widiwasa. Laku Dewa Saksi yang telah menganugerahkan pengetahuan suci, pikiran suci,
benar, dan tercerahkan. Semoga Engkau menuntun dan memelihara kecerdasan kami dengan memberi inspirasi yang berguna dalam pengabdian dan penyuluhan agama Hindu, berguna bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Hindu. Tanpa henti-hentinya kami berdoa serta memohon kehadapan Oh Yang Widi Wasa. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan live webinar dengan tema penguatan peran penyuluh sebagai agen moderasi beragama. Melalui webinar, para penyuluh agama mampu membawa pesan moderasi beragama secara efektif di tengah keberagaman agama, budaya, serta teknik mengatasi intoleransi. Semoga pikiran benar datang dari seluruh penjuru. Semoga damai, damai, dan damai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan webinar penyuluh agama Hindu ASN dan non-ASN seluruh se-Indonesia merupakan salah satu program di Dijen Bimas Hindu untuk memperkuat moderasi beragama penyuluh agama Hindu ASN dan non-ASN se-Indonesia. Kami mohon kepada Direktur Urusan Agama Hindu untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Stimaden Sunarta, dipersilahkan. Sepertinya mental Pak Direktur Mbak Widi, ditunggu sebentar ya. Siapa yang dampingin di situ? Pamela. Nggak tahu deh Haji posisinya di mana nih. Sebentar nih Bapak Ibu. Kami mohon kepada Bapak Direktur Urusan Agama Hindu untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Kepada yang terhormat Bapak Igusti Made Sunarta, disilahkan. Terima kasih Dewi Di atas kesempatannya. Mohon maaf tadi karena saya sempat terlempar dari Zoom sehingga hilang di laptop saya. Baik, terima kasih. Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Om Awigana-mastu Namasidam, Om Anubadrah Kratawo Yantu Wiswata, Om Sidirastu, Astu Tat Astu Swaha. Yang saya hormati, Kabid, PLT Kabid Bimas Hindu atau Urusan Agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali yang saya lihat hadir tadi. Yang saya hormati Ketua Pokjalu Pusat, Daerah, beserta jajarannya. Yang saya hormati Kasubdit Penyuluhan, beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh pejabat fungsional, Pratama, Muda, dan Madya. Yang saya hormati penyuluh ASN dan non-ASN di seluruh tanah air, baik yang ada di pelosok pedesaan sampai dengan perkotaan. Pertama-tama, selaku umat yang memiliki serada dan bakti, mari tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja stuti kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesanti angayu bagio. Karena atas perkenan beliaulah kita dapat bertemu, bertatap muka dalam sebuah acara webinar penguatan peran penyuluh agama Hindu sebagai agen moderasi beragama pada hari yang berbahagia ini. Seraya berdoa, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, serta bermanfaat bagi kita semua. Masih dalam rangka perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, saya selaku pribadi dan selaku direktur beserta jajaran mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga kebenaran selalu jaya, Satyam Ewa Jayate. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf yang awal rencananya Pak Dirjen yang akan membuka. Mohon dimaklumi beliau karena ada tugas penting yang harus beliau jalani pada pagi hari ini. Beliau memerintahkan saya untuk membuka terlebih dahulu. Nanti setelah pembukaan baru akan beliau masuk dengan pengisian materi. Bapak Ibu, para penyuluh yang berbahagia, kita menyadari bahwa secara substantif, moderasi beragama sebenarnya bukan hal yang baru bagi bangsa kita, karena masyarakat Indonesia memiliki modal sosial dan kultural yang cukup mengakar. Kita biasa bertenggang rasa, toleran, menghormati persaudaraan, dan menghargai keragaman. Boleh dikata, nilai-nilai fundamental seperti itulah yang menjadi pondasi dan filosofi masyarakat di Nusantara dalam menjalani moderasi beragama. Nilai itu ada di semua agama, karena semua agama pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Terlebih lagi, khususnya di dalam agama Hindu, bahkan di dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara, khususnya lagi dalam sejarah agama Hindu di Bali, mulai dari abad pertama sampai dengan abad pertengahan, bagaimana nilai-nilai moderasi itu dihayati dan diamalkan
dengan berkembangnya, dengan masuknya paham-paham atau pakse-pakse yang ada di Bali, mulai dari pakse Sora, pakse Ganapati, Sidanta, Siwa Istik atau Siwa Sidanta, atau paham-paham Siwa yang berkembang di Bali, yaitu paham Buddha, dan pada abad keempat secara Nusantara mulai masuk paham Buddha, serta di Bali di abad ke-6 itu masuk dengan paham Buddha, termasuk juga masuknya agama yang lain di Nusantara, yaitu agama Islam dan Kristen. Bahkan di Bali masih ada saat ini peninggalan-peninggalan masuknya agama selain Hindu di Bali, yaitu paham Islam dan yang lain-lain. Moderasi harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya, harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat kaitan dengan menjaga kebersamaan, dengan memiliki sikap tenggang rasa, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami dan ikut merasakan satu sama lain yang berbeda dengan kita. Saya kutipkan sebuah sloka atau mantra yang termuat di dalam kitab suci. Di dalam kitab Atharva Weda Mandala 12 Sukta 1 mantra 45 ada yang menyebutkan bahwa Janam Bibrati Bahuda Wiwacasam Nana Dharma Pratiwi Yatai Kasam Sahasram Dara Drawina Syameduham Drawena Denura Paspuranti, yang artinya adalah bekerja keraslah untuk kejayaan Ibu Pertiwi, tumpah darahmu dan bangsamu yang menganut, yang menggunakan berbagai bahasa daerah. Berilah penghormatan yang pantas kepada mereka yang menganut agama, yang menganut keyakinan yang berbeda. Hargailah mereka seluruhnya, seperti halnya keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Curahkanlah kasih sayangmu bagaikan induk sapi yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Maka ribuan sungai mengalirkan kekayaan yang memberi kesejahteraan kepada kalian semua. Hadirin yang berbahagia, dari mantra ini ada 4 hal yang kita harus pegang bersama dalam rangka mewujudkan moderasi beragama atau keberhasilan untuk tetap ajaknya Nusantara, untuk tetap ajaknya Hindu. Yang pertama adalah kerja keras. Kita harus bekerja keras dalam rangka untuk meningkatkan dedikasi pengabdian kita kepada tanah air kita, kepada bangsa kita yang menggunakan perbedaan suku, bahasa, dan yang lain-lain. Yang kedua, harus memberikan penghormatan yang pantas kepada mereka yang menganut kepercayaan yang berbeda. Jangankan kita bawa keluar dari Hindu. Di internal Hindu pun kita harus memberi penghormatan kepada Hindu Nusantara yang melakukan, yang memiliki proses penghayatan, pengamalan yang berbeda di dalam praktiknya. Tapi intinya adalah sama. Yang ketiga adalah memberikan penghargaan
bahwa kita harus hargai semua orang itu bagaikan orang yang berada dan sebagai saudara-saudara kita semua. Maka Satyam Ewa Jayate dalam menegakkan dharma, maka untuk itu kita harus mengakui kita adalah semua bersaudara. Yang keempat adalah bagaimana mencurahkan kasih sayang kepada semua makhluk hidup di dunia ini. Maka dengan demikian, cita-cita kita di dalam untuk mencapai moksatam jagatita yacaiti dharma itu baru akan bisa tercapai. Hadirin yang berbahagia, moderasi beragama telah kita komitmenkan untuk disosialisasikan untuk semua lapisan. Untuk di lingkungan Kementerian Agama, mulai dari 2001, hampir semua pejabat-pejabat tinggi di Kementerian Agama diberikan pelatihan-pelatihan. Maka seluruh komponen dari Kementerian Agama juga diberikan pemahaman-pemahaman tentang moderasi beragama. Moderasi beragama ini harus menjadi hal yang kita sikapi bersama, karena ini merupakan sebuah keniscayaan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Maka di dalam kondisi kemajemukan ini, penyuluh agama Hindu yang merupakan ujung tombak dari pelayanan umat Hindu. Di dalam masyarakat, masyarakat tidak akan ingin tahu dia berlatar belakang dari disiplin apapun ilmunya. Penyuluh agama Hindu dianggap memahami semua hal yang berkaitan dengan Kementerian Agama. Untuk itu saya berharap kepada seluruh penyuluh agama Hindu, silakan tingkatkan kompetensi Anda, tingkatkan kualitas Anda untuk menjadi pelayan terbaik. Bahkan dalam kondisi sekarang, dalam dunia politik yang saat ini masa kampanye, mohon para penyuluh agama menempatkan diri sebijak mungkin agar tidak menjadi korban dari sebuah kebijakan politik nanti. Saya mohon kepada seluruh penyuluh bisa menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat sebagai pengayom, pelindung, dan pencerahan kepada masyarakat. Baik itu yang terkait dengan pendidikan, terkait dengan agama, bahkan tidak tertutup kemungkinan juga ada yang terkait dengan politik. Tapi saya berharap Bapak Ibu umat sedharma, khususnya penyuluh, tidak terlibat di dalam politik praktis. Maka moderasi beragama memang merupakan perjuangan yang tidak mudah. Selain harus menjadikan sebagai cara pandang setiap umat beragama, khususnya penyuluh agama. Dan juga upaya ini juga harus diiringi dengan menjadikan terintegrasi ke dalam sistem perencanaan, pembangunan, dan pelayanan kita, baik jangka pendek maupun jangka menengah, melalui program-program yang ada di Kementerian Agama. Syukur atas upaya kerja keras kita dan moderasi beragama sekarang masuk juga di dalam perencanaan pembangunan jangka panjang nasional, sehingga akan menjadi bahan juga kita untuk berkesinambungan dalam rangka melaksanakan moderasi beragama. Hadirin yang berbahagia, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk sebagai akhir dari sambutan ini, saya mohon kepada seluruh peserta dapat mengikuti materi webinar ini dengan baik dan seksama, sehingga menjadi bekal dalam
menjalankan tugas penyuluhan di masyarakat. Mohon disesuaikan karena ini webinar, karena juga daring, disesuaikan dengan waktu Bapak Ibu dalam kesibukan masing-masing. Kita sudah menyikapi jika mengumpulkan secara luring semua, tidak semudah ini kita bisa mencapai peserta yang cukup banyak. Paling terbatas hanya 20-30 orang. Tetapi dengan daring ini akan bisa menjangkau di seluruh peserta seluruh Indonesia, manfaatnya juga tidak akan berbeda dengan luring. Karena sudah zamannya sekarang, maka cerdas-cerdaslah menggunakan teknologi ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Dengan memunjatkan puja astuti kehadapan ide Sang Hyang Widi Waso, maka webinar penguatan peran penyuluh agama Hindu sebagai agen moderasi beragama saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Om, Santi, Santi, Santi. Om. Kepada Bapak Direktur diucapkan terima kasih. Bapak Ibu, demikian kegiatan pembukaan webinar penguatan moderasi beragama bagi penyuluh agama Hindu telah dibuka secara resmi oleh Bapak Direktur Urusan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Urusan serta para undangan yang telah membersamai acara pembukaan pada pagi hari ini. Bapak Ibu izin, webinar akan dimulai 10 menit lagi yang akan dipandu oleh moderator Ibu Kadek Arya Primadewi. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Jadi pada pagi hari ini kita akan mengikuti webinar dengan judul dengan topik penguatan peran penyuluh agama sebagai agen moderasi beragama yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Sebelumnya izinkan juga saya memperkenalkan diri, nama saya Prima Dewi yang nanti akan menghantarkan kegiatan hari ini sampai kurang lebih pukul 13.00 WIB. Bapak Ibu sekalian, kegiatan webinar hari ini merupakan kegiatan lanjutan atau upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu terkait dengan bagaimana implementasi penguatan moderasi beragama yang dapat dilaksanakan oleh para penyuluh sebagai agen moderasi beragama di seluruh Indonesia, khususnya untuk pengembangan umat beragama Hindu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa moderasi beragama program prioritas nasional keempat, di mana di dalamnya kemudian di breakdown menjadi 5 strategi penguatan, dan Bapak Dirjen serta rekan-rekan di Direktorat Jenderal Bimas Hindu melihat bahwa penyuluh agama Hindu ini punya peran yang sangat strategis berkaitan hal tersebut. Dari 5 strategi penguatan itu, kira-kira ada 3 strategi yang sekiranya memerlukan peran penyuluh yang lebih kuat. Yang pertama itu terkait dengan pengelolaan ruang publik, kemudian yang kedua adalah penyiaran agama yang memuat pesan-pesan moderasi, dan yang ketiga adalah pengelolaan rumah ibadah. Dan satu lagi nanti ada di satuan pendidikan yang barangkali juga penyuluh punya peran serta di dalamnya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, untuk itu, Bapak Ibu sekalian, hari ini Bapak Dirjen akan menyampaikan
materi terkait dengan hal tersebut, bagaimana kemudian strategi itu dilakukan, barangkali juga dalam perjalanannya teman-teman nanti bisa sharing dengan Direktorat Jenderal, khususnya Bapak Dirjen hari ini yang berkenan hadir untuk menyampaikan tentang materi tersebut sampai Bapak Ibu sekalian, rasanya tidak lengkap jika pada pagi hari ini saya tidak memperkenalkan secara detail kurikulum vitae dari Bapak Dirjen kita, walaupun teman-teman sekalian saya yakin sudah mengenal beliau, tetapi saya ingin menyampaikan juga beberapa portofolio beliau. Mohon izin Bapak Dirjen. Beliau adalah guru besar di Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwo dengan gelar Profesor Dr. DRS Inengah Dwi MSI. Kemudian beliau guru besar antropologi budaya yang S1-nya diselesaikan di Universitas Udayana jurusan sastra Bali, kemudian S2-nya di kajian budaya Universitas Udayana dan S3-nya juga kajian budaya di Universitas Udayana. Untuk pengalaman kerja, beliau sempat berkesempatan mengajar di beberapa universitas selain di UHN, seperti Universitas Indonesia, kemudian juga Universitas Pakuan Bogor, kemudian di ISI Denpasar, di Stah Negeri Empu Puturan, di Brawijaya, bahkan kemudian menjadi promotor atau kopromotor ataupun penguji S3 di beberapa perguruan tinggi ternama, termasuk saya sendiri merupakan salah satu doktor yang diuji oleh beliau di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian pengalaman jabatannya, beliau mengawali karir sebagai Sekretaris Direktur Program Pasca Sarjana di HDN Denpasar, kemudian Direktur Program Pasca Sarjana, lanjut kemudian sebagai Rektor, kemudian beliau juga aktif sebagai Dewan Pembina Gerakan Pembumian Pancasila di DPD Bali, kemudian sampai sekarang beliau sebagai Ketua Masyarakat Pernasahan Nusantara Bali, kemudian Ketua Bidang Kesusastraan Lembaga Bahasa Aksara dan Sastra Bali, Ketua Bidang Peningkatan Objek Sakral Majelis Kebudayaan Bali, dan yang terakhir sampai sekarang beliau merupakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, di hari yang berbahagia ini, sepertinya rekan-rekan sekalian, agar nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, saya rasa teman-teman ketika nanti Bapak Dirjen memaparkan materi, kemudian teman-teman barangkali ingin bertanya, nanti bisa memanfaatkan chat room di obrolan, itu bisa di-input pertanyaannya di sana, atau kemudian nanti bisa bertanya langsung dengan Pak Dirjen dengan menyesuaikan waktu dari Bapak Dirjen. Demikian. Baik, untuk mempersingkat waktu, mohon izin Bapak Dirjen, saya persilakan untuk memaparkan materinya, kurang lebih 30 menit. Nanti kalau memang Bapak berkenan, kita bisa lanjutkan untuk sesi tanya-jawab. Matur suksema dahat Pak Dirjen, kami persilakan. Terima kasih Bu Prima, Pak Direktur yang saya hormati, Ketua Pokjalu Pak Sudarmo yang saya hormati, rekan-rekan di seluruh Indonesia yang bergabung di ruang Zoom. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf karena saya tidak bisa membuka tadi karena masih ada antar istri ke Rumah Sakit Angkatan Darat. Bapak Ibu sekalian, tentu ruang ini menjadi ruang yang sangat penting karena para penyuluh bisa menemukan satu ruang yang baru yang menjadi ajang untuk kita diskusi terkait dengan segala persoalan-persoalan keumatan yang ada di daerah yang mungkin Bapak Ibu sekalian secara langsung menjumpai dan juga menemukan persoalan-persoalan itu. Nah, terkait acara pada hari ini, di mana penyuluh diberikan brainstorming bahwa tugas kita tidak hanya bicara soal pencerahan, tetapi juga ada tugas-tugas lain yang mengikat sebagai ASN di Kementerian Agama, maka kita perlu kita turunkan dari ideologi yang paling tinggi, di mana nilai-nilai yang tercantum di dalam visi misi Kementerian Agama akan menjadi payung yang akan kita
selaraskan sesuai dengan tugas fungsi kita masing-masing. Saya mulai dari visi Kementerian Agama, di mana Kementerian Agama sesuai dengan dokumen Renstra Kemenag 2020-2024, di situ tercantum bahwa Kementerian Agama yang profesional andal, tentu sebagai ASN yang bernaung di Kementerian Agama, kita tidak bisa lepas dari profesional dan andal. Apa yang harus dilakukan sesuai dengan profesional dan andal itu dalam rangka membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. Jadi 4 nilai ini, saleh, moderat, cerdas, dan unggul itu sebenarnya adalah inherent. Karena setiap kecerdasan dan keunggulan itu harus juga mengandung bagaimana kesalehan sosial yang menjadi tanggung jawab sosial seorang ASN di Kementerian Agama, dan tentu kesalehan sosial ini sebagai ukuran dari seberapa jauh pemahaman kita atau penguasaan kita terhadap sikap-sikap moderat. Nah, oleh karena itu 4 nilai ini, 4 konsep ini akan menjadi sangat ideal kalau kita gunakan sebagai landasan dalam membina bahkan melaksanakan tugas sebagai seorang penyuluh. Yang pertama adalah profesional, ya, di mana seorang penyuluh itu memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus. Nah, kepandaian khusus seperti apa yang harus kita miliki sebagai seorang penyuluh? Nah, ini adalah bagian dari profesionalisme seorang penyuluh. Yang kedua adalah andal. Andal adalah dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, apa yang kita lakukan di daerah terkait dengan tugas kita, memang penyuluh itu harus memiliki keandalan, di mana seorang penyuluh agama Hindu akan menghasilkan produk-produk yang dapat menyentuh langsung bagaimana masyarakat atau umat di daerah masing-masing, sehingga kualitas kepenyuluhan kita dianggap memiliki keandalan. Tentu andal itu ada 3 hal yang terkait: andal dalam pemikiran, andal dalam perkataan, dan andal dalam perbuatan. Ini yang secara profesional itu juga menjadi bagian. Nah, orang yang andal dalam pemikiran adalah orang yang selalu memberikan solusi dan memberikan arahan kepada orang yang dianggap belum memiliki kemampuan. Ini andalan atau andal dalam pemikiran. Kemudian perbuatan, apa yang dipikirkan itu yang dilakukan. Apa yang dilakukan itu yang dipikirkan. Dan tentu apa yang dipikirkan dan dikatakan itulah yang diperbuat. Inilah nilai core dari Kementerian Agama yang disebut dengan profesional. Yang ketiga adalah saleh. Saleh itu adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Sebagai umat Hindu, kita berharap para penyuluh ini adalah teladan bagi masyarakat atau umat dimanapun berada. Kesalehan ini tercermin dari taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Nah, setiap ada upacara, setiap ada ritual, setiap ada hari-hari keagamaan, maka seyogyanya penyuluh itu hadir di dalam setiap kegiatan seperti itu. Karena di situ akan terlihat seberapa besar kesalehan yang bisa kita miliki atau kita kuasai, itu akan terlihat dari sana. Jangan sampai penyuluh kita di daerah-daerah sama sekali tidak pernah ke pura atau tidak pernah hadir setiap ada kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, ini artinya jiwa-jiwa kesalehan ini akan muncul dan akan menjadi indikator dari apakah moderasi beragama itu sudah dapat dilaksanakan apa belum. Jiwa yang moderat itu tidak serta-merta muncul kalau tidak ada apa yang disebut dengan saleh itu atau kesalehan. Yang keempat adalah moderat.
selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim atau ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Ini jalan tengah. Moderasi beragama atau moderat ini adalah sikap yang secara ideologi telah disebutkan dalam sumber-sumber sastra kita, bahwa di dalam konsep Hindu ada 3 hal, di mana antara tesis dan sintesis itu ada antitesis. Nah, antitesis ini sebagai jalan tengah, apa yang oleh sosiolog disebut sebagai jalan tengah ini menandakan bahwa Hindu punya konsep jalan tengah yang disebut dengan medium. Jadi 3 hal tri itu selalu ada medium. Medium ini adalah jalan tengah yang tidak berafiliasi ke salah satu, tetapi berafiliasi pada 2 hal. Nah, medium ini adalah konsep ideologis Hindu yang sesungguhnya adalah sikap moderat. Jadi tidak selalag-leleg istilah Bali itu. Jadi dia tetap, kalau memang dia sebagai orang moderat, dia tidak ada pada pihak tertentu, tetapi dia ada selalu di jalan tengah. Nah, untuk bisa menjadi orang moderat, maka harus ada kecerdasan, sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya, dan tajam pikirannya. Cerdas ini adalah orang yang selalu kreatif, mengambil pijakan-pijakan yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang selalu berpikir bagaimana menyelesaikan persoalan dan bagaimana menemukan inovasi baru supaya apa yang kita inginkan itu segera bisa diwujudkan. Nah, orang cerdas ketika kita sudah profesional, andal, saleh, dan moderat, sudah cerdas, maka disitulah kita dikatakan sebagai memiliki ekselensi atau keunggulan. Jadi tinggi unggul itu adalah sesuatu yang lebih ya dari yang lain. Nah, itu artinya kalau unggul itu pasti ada 2, unggul dalam konsep kualitas dan unggul dalam konteks keunikan. Yang kita harapkan adalah unggul dalam konteks kualitas, karena di situ akan ukuran dari apa yang kita capai itu sebenarnya sudah termasuk di dalam bagaimana eksselensi ini menjadi ukuran ketika indikator-indikator yang lain sudah kita penuhi. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang sangat menarik ketika kita bicara soal apa sih tujuan dari lahirnya atau hadirnya Kementerian Agama bagi umat atau bagi masyarakat Indonesia. Tujuan dari Kementerian Agama sesuai dengan Ensra Kemenag 2020-2024, yang pertama adalah meningkatkan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah, ritual, dan sosial. Meningkatkan kualitas umat, ya. Jadi tugas penyuluh adalah selalu memberikan arah bagaimana kualitas keagamaan itu bisa dijalankan dengan baik melalui ritual, melalui kehidupan sosial, sehingga kualitas pemahaman agama kita, kualitas pemahaman agama Hindu yang kita idam-idamkan adalah mereka yang selalu mengutamakan jalan kebenaran atau jalan dharma untuk kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan. Nah, ini juga apa yang harus kita lakukan ketika menjadi seorang penyuluh, maka layanan keagamaan ini menjadi sangat penting. Beberapa inovasi yang sudah kita lakukan terkait dengan layanan itu adalah yang baru saja kita launching atau kita diskusikan adalah tentang RPKS. Nah, RPKS ini adalah bukan pengganti dari keluarga Sukinah, tetapi sebagai program yang kita luncurkan dalam rangka pengentasan stunting dan juga memberikan dampak kepada masyarakat bahwa ke depan pencatatan perkawinan itu menjadi satu database yang harus kita
harus kita perhatikan karena selama ini data-data perkawinan umat Hindu di Indonesia itu tidak ada data yang valid. Ini yang menyebabkan kita kewalahan ketika kita bicara soal data-data kuantitatif di dalam pembicaraan dengan Bappenas dan Menteri Kesehatan. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan lulusan pendidikan agama dan keagamaan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif. Ini adalah ranah dari fungsi pendidikan. Tentu juga teman-teman di penyuluh ya yang masih punya kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya, ini juga menjadi sangat penting. Karena pendidikan ke depan ini menjadi ukuran juga bahwa kemampuan-kemampuan berpikir kita itu akan dilandasi juga oleh kualifikasi pendidikan yang kita peroleh. Yang berikutnya adalah penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Ini adalah bagian penting yang menjadi core dari apa yang kita diskusikan sekarang. Penguatan kualitas moderasi beragama ini tentu juga tidak hanya bisa dilakukan melalui narasi, tetapi harus mulai dari ideologi. Ideologi-ideologi yang telah berkembang di dalam konsep agama kita terkait dengan moderasi beragama tentu juga sudah sangat secara praksis telah dilakukan oleh umat Hindu di berbagai daerah. Apa yang menjadi penguatan moderasi yang dimaksud di sana adalah praktik-praktik keagamaan yang menggunakan entitas lain yang menjadi satu kesatuan di dalam di dalam setiap ritual atau kegiatan sosial keagamaan. Ideologi yang dimaksud adalah salah satunya adalah pura, misalnya ada pura yang mengusung atau mengandung dua agama yang berbeda atau 3 agama yang berbeda, bahkan 5 agama yang berbeda. Itu secara ideologi telah dibangun sebagai satu kesatuan yang diturunkan dalam kehidupan praksis. Nah, umat Hindu memiliki konsep-konsep ideologi dan juga praksis sosial yang sesungguhnya sangat lama sudah dilakukan. Misalnya konsep Menyamo Brayo. Konsep Menyamo Brayo ini juga bagian dari moderasi beragama, bagian dari kerukunan umat Hindu. Kemudian ada konsep Sidikara misalnya. Itu juga menjadi bagian di dalam kehidupan sosial, praksis sosial masyarakat Hindu dan juga masyarakat agama lain yang berada di daerah-daerah yang sangat multikultur. Nah, tentu di dalam implementasi dari moderasi beragama ini, para teman-teman penyuluh diharapkan juga melihat praktik-praktik sosial yang menerjemahkan moderasi beragama ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga tidak ada kesan bahwa moderasi beragama ini adalah sebuah narasi, wacana yang menjadi perdebatan di dalam diskusi, tetapi tidak terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di Bali sangat banyak kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang bisa kita lihat sebagai praksis sosial moderasi beragama. Nah, jika kita menemukan inovasi baru atau gejala-gejala baru tentang bagaimana moderasi beragama itu dibangun di dalam masyarakat yang multikultur, itulah yang perlu teman-teman bina dan kuatkan supaya apa yang kita narasikan sebagai jalan moderasi beragama itu tidak ada di ruang hampa, tetapi dia berada di ruang budaya. Kenapa? Karena kehadiran agama ini pun sebenarnya Hindu adalah hadir bukan di ruang hampa, tapi dia melekat dengan budaya. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang Hindu, maka kita bicara tentang satu hal yang menarik adalah bahwa kebudayaan itu tidak bisa lepas dari identitas agama. Nah, ini sudah ada penelitian yang menyatakan bahwa bangsa-bangsa di Asia Tenggara hampir semuanya identitas budaya dan identitas agama ini tidak bisa dilepaskan. Jadi ada sisi epistemologi yang telah ditemukan oleh para peneliti bahwa 2 identitas itulah yang menjadi ciri khas keagamaan di
daerah Asia Tenggara atau di kawasan Asia Tenggara. Lebih-lebih juga di Hindu ya. Nah, kemudian dua ranah ini adalah ranah pendidikan. Nah, kenapa pendidikan menjadi sangat penting? Bahwa moderasi beragama itu bukan persoalan manusia antara manusia, tetapi ada konstruk kurikulum atau konstruk pembelajaran yang mengarah kepada anak-anak peserta didik. Oleh karena itu, pertanyaan beberapa lembaga terkait dengan apakah lembaga pendidikan tidak diajarkan moderasi beragama. Nah, kalau diajarkan dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk kurikulum atau ekstrakurikulum atau ada semacam pendidikan dan latihan atau workshop dan lain sebagainya yang mengarah kepada lahirnya moderasi beragama atau aktor-aktor moderasi beragama yang lahir dari kalangan pendidikan. Karena pendidikan inilah sebenarnya sebuah peranata yang secara leluasa dapat membentuk moderasi beragama itu di dalam karakter anak-anak didik itu, baik di tingkat dasar, menengah maupun tinggi. Nah, kalau di dalam pendidikan ini tidak tercermin moderasi beragama, seolah kita hanya mengandalkan pada basis masyarakat, itu tentu beberapa catatan 10 tahun terakhir bahwa lembaga pendidikan ini menyumbang anti toleransi yang sangat tinggi dibandingkan dengan dengan lembaga yang lain. Ini artinya lembaga pendidikan kita belum pernah menyentuh persoalan-persoalan moderasi yang kita bangun. Nah, tentu yang terakhir itu adalah peningkatan budaya birokrasi yang sebenarnya juga melakukan hal-hal yang sangat positif. Bagaimana merespon konsep moderasi ini dalam manajemen sumber daya manusia misalnya. Ini juga bagian dari moderasi beragama. Nah, dengan manajemen ASN yang baru, saya kira setiap instansi sekarang hampir seluruhnya, hampir sebagian besar telah mengadopsi bagaimana keberagaman itu diakomodasi. Jadi kita saja di direktorat ini ada yang beragama Kristen, ada agama Islam, ada yang beragama Hindu. Itu sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Ini artinya moderasi beragama itu sudah mulai meramah kepada birokrasi. Nah, lalu kemudian bagaimana tugas penyuluh agama, ya? Bagaimana tugas penyuluh beragama, di mana ketika seorang penyuluh melakukan bimbingan atau penyuluhan dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan, ini perlu ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah persiapan bimbingan atau penyuluhan. Nah, persiapan dimaksud itu adalah bahwa setiap masyarakat dimanapun berada atau di setiap umat beragama dimanapun berada di tempat tugas saudara, maka yang harus kita deteksi lebih dulu adalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, problem apa yang ada di dalam masyarakat. Problem-problem itu yang coba kita rumuskan, yang coba kita akumulasikan menjadi satu formulasi yang kira-kira penyelesaiannya seperti apa. Nah, ini perlu persiapan supaya tidak kita menjadi penyuluh itu sudah menjadi rahasia umum atau menjadi sesuatu yang sudah sering dilakukan, terus-menerus itu aja yang dilakukan. Padahal problem-problem lain yang sangat penting, bahkan menjadi sesuatu yang urgen di sana, belum tentu bisa diselesaikan. Karena apa? Karena deteksi atau mitigasi persoalan-persoalan di umat itu belum dilakukan. Inilah yang perlu kita siapkan pertama-tama. Yang kedua adalah pelayanan konseling atau informasi yang kita berikan. Konseling dalam arti berbagai hal yang terkait dengan agama dan keagamaan. Yang berikutnya adalah penyusunan rencana kerja bimbingan atau penyuluhan. Nah, dengan berbasis pada baseline persoalan yang muncul, kemudian bagaimana cara menyelesaikan persoalan dengan konsultasi atau dengan konseling, kemudian bagaimana penyusunan rencana kerja itu
Lalu kemudian menyusun materi apa yang harus kita lakukan sehingga dampak yang ditimbulkan dari bimbingan itu dapat memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang mereka miliki sebelumnya. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, kemudian pelayanan pendampingan, mediasi masalah agama dan pembangunan ini tentu juga teman-teman di penyuluh bekerja sama dengan penyuluh agama yang lain agar mereka menjadi aktor-aktor moderat yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan dan pembangunan di daerah masing-masing. Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan tersebut. Apakah sudah bisa dilakukan dengan baik? Apakah sudah menghasilkan sesuatu yang baik? Apakah mendapat tantangan di dalam setiap apa yang kita sampaikan? Dan bagaimana kita melaksanakan atau mengevaluasi dan kemudian mengantisipasi persoalan-persoalan dan tantangan itu di dalam setiap pertemuan atau setiap kegiatan yang kita lakukan. Pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektoral sangat penting. Penyuluh harus juga kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Karena di situ umat tidak hanya bicara soal Hindu, tetapi juga bicara soal data-data yang terkait dengan pemerintah di mana daerah itu ada. Pengembangan model atau program kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Nah, tentu karena ini alat-alat atau mungkin perkembangan teknologi informasi semakin canggih, maka setiap bimbingan itu juga kita coba inovasi apakah efektif dengan menggunakan pertemuan luring atau pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, apakah anak-anak muda bisa tersentuh dengan program itu? Nah, tentu ini akan melahirkan inovasi baru agar kita bisa memiliki model-model penyuluhan yang lebih update dan bisa diterima oleh masyarakat, walaupun memang itu memerlukan waktu dan teknologi yang cukup mutakhir. Dan tentu yang paling penting adalah sampai saat ini kita belum punya pedoman bimbingan dan penyuluhan secara nasional. Nah, karena ini bimbingan dan penyuluhan itu ada di seluruh Indonesia dan masyarakat Indonesia sangat beragam tata nilainya, maka kita berharap ini terutama teman-teman di Pokjaluk agar segera menulis pengalaman-pengalaman literasi, pengalaman-pengalaman bimbingan yang ada di seluruh Indonesia dan apa yang diharapkan oleh masyarakat itulah yang kita akan tulis sebagai pedoman bagaimana agama Hindu bisa disampaikan dalam berbagai daerah, bagaimana nilai-nilai Hindu bisa hidup di berbagai daerah, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ini tentu pedoman ini menjadi sangat penting karena kita tahu bahwa penyuluh itu tidak semua ada latar belakang agamanya. Nah, tentu ini menjadi sangat sangat urgen dilakukan pedoman ini agar 2025 kita bisa membuat satu buku pedoman penyuluhan agama Hindu yang berbasis pada kearifan lokal di seluruh Indonesia. Nah, lalu kemudian yang sangat penting juga yang dilakukan oleh penyuluh sebagai tugas dan fungsinya, di situ ada fungsi informatif di mana penyuluh paling tidak memiliki informasi yang lebih terkait dengan bidang yang dikuasai. Nah, jadi informasi ini adalah informasi yang harus kita sampaikan kepada publik agar apa yang menjadi konten dari agama kita itu bisa dipahami dengan baik. Tentu sebagai bagian dari Kementerian Agama, kita juga harus menangkap informasi-informasi terkait dengan isu-isu aktual yang berkenaan dengan kehidupan beragama di daerah. Dan isu-isu itu sepanjang mungkin pendekatan-pendekatan yang penyelesaiannya adalah pendekatan-pendekatan yang bersifat informal. Jadi
diskusi, dialog itu menjadi bagian sangat penting dalam setiap penyelesaian isu-isu aktual yang ada di daerah masing-masing. Kemudian yang kedua tentu juga penyuluh itu adalah sebagai pendidik, ya. Kalau dalam sistem kemerdekaan kita, penyuluh itu adalah guru lokal, karena penyuluh juga memberikan pencerahan secara substansi terhadap agama, maka kita juga bisa merujuk berbagai sumber yang berada pada kitab suci Weda dan susastra Weda lainnya sebagai bagian dari tugas fungsi penyuluh, di mana bisa memberikan pendidikan atau edukasi kepada masyarakat mana yang seharusnya kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Yang ketiga adalah konsultatif, maka penyuluh juga menjadi tempat orang berkonsultasi tentang semua hal-hal yang terkaitan dengan kehidupan agama dan sosial kemanusiaan yang ada di daerah masing-masing. Yang keempat adalah sebagai advokasi, memberikan pembelaan kepada kelompok sasarannya dari ancaman, gangguan, atau hambatan, bahkan tantangan yang dihadapi secara internal maupun eksternal. Bagaimana kita memberikan pendampingan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu benar-benar ada sokongan dari instansi atau dari negara, di mana saudara sebagai penyuluh adalah otomatis sebagai wakil dari negara hadir dalam setiap persoalan-persoalan umat yang ada di Indonesia. Nah, kemudian tentu moderasi beragama nanti ini akan disampaikan oleh oleh para narasumber. Tentu moderasi beragama ini konsepnya sebenarnya adalah apa yang berada pada ideologi Wasudewa Kuntubakam, Tatwamasi, Nyamobrayo, Sidikare. Itu adalah konsep-konsep moderasi yang sangat penting kita sampaikan. Bahwa Indo itu punya konsep moderasi beragama yang sifatnya esoterik, yang sifatnya eksoterik. Jadi dua hal yang menarik di sana adalah ada moderasi eksoterik dan esoterik. Yang esoterik itu adalah bicara soal jiwa, bahwa setiap jiwa itu sama. Nah, kalau kita memiliki kesamaan jiwa, maka kita juga memiliki kesamaan langkah, kesamaan visi, kesamaan sifat. Nah, lalu bagaimana kita membedakan antara esoterik dengan eksoterik? Yang ekso ini adalah konsep-konsep yang sudah menjadi praksis dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang esoterik ini harus kita bahas. Apa implikasi dari Wasudewa Kuntubakam? Apa implikasi dari Tatwamasi? Ini adalah hal-hal yang harus kita turunkan dari kitab suci kita menuju pada konsep moderasi beragama. Jadi konsep moderasi beragama itu tidak hanya bicara soal sikap perilaku yang lahiriah, tetapi juga yang batiniah. Pengakuan terhadap entitas lain yang menjadi bagian dari kehidupan manusia itu adalah bagian yang sangat substansi di dalam ajaran agama kita. Nah, tentu program-program moderasi beragama ini adalah program yang telah masuk di dalam RPJMN 2020-2024, juga termasuk cita-cita dari Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Juga merupakan program prioritas. Oleh karena itu, acara hari ini menjadi menarik karena memang telah mengambil bagian dari bagaimana kita mencoba menurunkan program prioritas itu menjadi program kegiatan yang memiliki dampak yang nanti capaiannya itu dapat diukur dari program prioritas dari Kementerian Agama atau dari pemerintah Republik Indonesia. Nah, tentu teman-teman penyuluh sebagai kegiatan prioritas, kemudian menjadi proyek prioritas, maka penyuluh harus berperan serta di dalam mengimplementasikan dan menyelenggarakan acara-acara program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah,
sehingga kita juga berkontribusi bagaimana pemerintah Republik Indonesia tetap memiliki kemampuan dalam menangani persoalan-persoalan perbedaan dan keberagaman di Nusantara ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin secara substansi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti yang seterusnya silakan dibaca karena ini nanti akan disampaikan juga oleh narasumber yang lain. Yang jelas bahwa penyuluh agama Hindu adalah memiliki peran serta yang sangat penting dan urgen dalam setiap penguatan moderasi beragama, karena saudara-saudaralah yang berada di garda terdepan dan menemukan secara langsung segala perbedaan, segala keberagaman yang ada di daerah masing-masing, dan apa yang harus kita lakukan dalam membina umat yang berbeda, dalam berhubungan dengan umat yang berbeda, tetapi kita memiliki satu keyakinan atau satu visi bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah sama. Ini yang saya kira saya sampaikan secara singkat, nanti secara detail atau mungkin ada hal yang memang perlu kita didiskusikan. Saya persilakan dibaca lebih lebih lanjut slide yang sudah kami sediakan. Saya kira itu Ibu Prima sebagai pengantar, jadi 30 menit sudah saya sampaikan. Terima kasih Om Santi Om. Matur susumedahat Bapak Dirjen untuk pemaparannya. Untuk selanjutnya mohon izin kita akan masuk sesi diskusi. Semoga Pak Dirjen masih berkenan untuk membersamai kita semua. Saya perkenankan kepada peserta barangkali sekitar 2 atau 3 orang untuk bertanya. Sebelumnya saya bacakan ada 2 pertanyaan Pak Dirjen dari kolom chat Zoom. Yang pertama niki dari Bapak Wayan Putrayase dan yang kedua dari Ibu Gusti Ayu Okedwi. Keduanya niki sepertinya pertanyaannya agak mirip, berkaitan dengan dari Pak Putrayase terkait dengan peningkatan SDM penyuluh untuk studi ke jenjang yang lebih tinggi, barangkali agar bisa menjadi penyuluh yang lebih profesional dan handal Pak Dirjen, maka teman-teman penyuluh tentu berkeinginan untuk meningkatkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Kira-kira apakah memungkinkan dibantu dalam bentuk subsidi biaya kepada penyuluh yang ingin meningkatkan kompetensinya? Kemudian dari Bu Gusti Ayu Oke, penyuluh PPK, beliau sudah mengikuti perkuliahan secara daring S2 Brahma Widya. Apakah nanti bisa pengurusan izin belajarnya itu agar bisa diakui? Barangkali niki pertanyaan untuk teknis nih. Silakan Pak Dirjen. Ya, sementara yang bisa kita skemakan untuk studi lanjut itu baru dosen, karena di RO-nya ada di tenaga pendidik. Nah, yang di penyuluh, ini 2026 kita coba membuat akun baru terkait dengan peningkatan kompetensi penyuluh dan pegawai di Rektorat Bimas Hindu. Nah, pegawai saat ini memang belum tersentuh, kemudian penyuluh belum tersentuh, sehingga 2025 ini belum bisa kita berikan beasiswa. Nah, untuk 2026 kita akan coba formulasikan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang ASN, di mana peningkatan kualifikasi itu terkait dengan kinerja. Maka kami juga akan coba untuk mereview bahwa penyuluh itu sangat penting untuk tingkatkan kompetensinya baik secara internal maupun secara kualifikasi. Nah, itu saya kira yang pertama terkait dengan apakah mungkin, pasti mungkin. Kalau kita ingin, pasti mungkin. Nah, yang kedua terkait dengan apa namanya P3K ya, yang tadi itu ya, yang sudah mengikuti kuliahan. Apakah bisa diberikan surat izin? Nah, kan sekarang secara undang-undang atau dengan Permenpan baru memang tidak ada izin belajar. Yang ada adalah tugas belajar. Nah, oleh karena itu, kalau saudara ingin mengajukan tugas belajar,
silakan saja. Nanti kita proses. Tidak ada izin belajar karena baik mandiri maupun dibiayai oleh negara itu tugas belajar. Hanya ada satu. Nah, tentu tugas belajar ini jadi sangat penting. Kalau memang ingin tugas belajar dengan mandiri, ya tinggal mengajukan surat izinnya. Nanti Pak Direktur akan proses sehingga ijazah saudara akan bisa diakui kalau ada surat tugas belajar atau rekomendasi dari pembina kepegawaian. Jadi saya kira itu bukan ya. Matur sumedahat Bapak Dirjen. Selanjutnya, teman-teman penyuluh, barangkali ada yang ingin berbicara langsung dengan Bapak Dirjen. Silakan untuk raise hand. Oke, singkik kakak saya, Dewayan Sudiana dari Sulawesi Tengah. Langsung saja nih Pak Dirjen, satu orang. Oke. Durus, Dewayan. Di unmute Halo, dulu. Swastiastu Pak Dirjen, salam rahayu seluruh teman-teman penyuluh se-Indonesia. Sedikit yang mohon arahan dari Pak Dirjen berkaitan dengan peran tugas penyuluh, bahwa kita di zaman IT sekarang diharapkan harus mampu melaksanakan pembinaan lewat media sosial, yang mana penyuluh lewat media sosial itu lebih efektif di saat sekarang. Namun perlu juga kami sampaikan bahwa penyuluh lewat media sosial itu sangat riskan dan kadangkala juga bisa terkait dengan kasus hukum. Apalagi dengan kecanggihan sekarang banyak orang-orang tidak bertanggung jawab bisa mengedit-edit berita seperti itu. Nah, bagaimana perlindungan hukum seorang penyuluh, misalnya suatu saat dia dalam melaksanakan bimbingan penyuluh dianggap telah melanggar undang-undang etik, contoh misalnya melecehkan kelompok tertentu atau yang lain. Padahal mereka tidak melakukan hal tersebut misalnya, tapi karena ada orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya mereka kena kasus, contoh kasus Ahok seperti itulah misalnya. Mohon arahan Pak Dirjen sehingga kami sebagai penyuluh merasa lega dalam melaksanakan bimbingan lewat media sosial seperti itu Pak Dirjen. Semua salam rahayu Om, santi Om. Ya, memang pilihan media sosial itu, kalau dilihat dari data 3 tahun terakhir bahwa pengguna media sosial untuk Indonesia itu hampir sudah di atas 56%. Jadi dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia yang aktif menggunakan media sosial hampir sekitar 56%. Nah, dari 56% itu hampir 50%-nya adalah kaum Gen Z gitu. Jadi anak-anak muda gitu. Jadi dari umur 5 tahun sampai umur 20 tahun itu masih aktif menggunakan media sosial baik Instagram, FB, kemudian ada WA dan seterusnya. Nah, ini satu tantangan dan sekaligus peluang sebenarnya untuk mencoba melakukan bimbingan melalui media sosial. Tetapi yang harus kita perhatikan bahwa siapa yang bertanggung jawab terhadap konten dari media sosial yang kita sampaikan, ini harus jelas dulu. Nah, kalau memang Pokjalu memiliki semacam lembaga atau semacam aplikasi penyuluhan online atau melalui media sosial, nah harus ada lembaga yang menyaring dulu hasil-hasil yang disampaikan oleh para penyuluh untuk bisa di-share ke publik. Nah, dengan melihat itu maka apa yang menjadi tujuan kita di dalam media sosial itu tercapai. Nah, karena secara komunikasi media sosial itu adalah sebagai lembaga informasi tanpa tulang gitu. Jadi tidak ada sendi-sendi, tidak ada koridor yang melarang atau membatasi media sosial untuk di-share atau untuk dipublish. Nah, itulah sebabnya seringkali perbedaan pendapat di media sosial menjadi ujung-ujungnya adalah ranah hukum. Oleh karena itu saya kira Pokjalu ini segera bertindak bahwa kita sebelum teman-teman sebelum meng-share ke
publik supaya juga diketahui oleh admin kita. Nanti admin kita secara utuh akan menyimpan itu. Nanti kalau ada editan dan sebagainya bisa di-share yang utuh itu. Jadi jejak digital itu memang tidak bisa dirubah. Jadi yang utuh pasti masih bisa dilacak itu. Nah, cuman memang teman-teman yang menggunakan media sosial sebagai media penyuluh, nah, tanggung jawab isi dari konten itu atau isi dari penyuluh itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti teman-teman menggunakan media sosial tetapi mengambil atau mengkopas dari hal-hal yang sebenarnya bukan di ranah kita gitu. Itu lo perhatikan bahwa penyuluh kita jangan sampai menyentuh orang lain yang bukan agama kita. Jadi silakan melakukan pendalaman, penguatan. Yang penting tidak menyinggung entitas orang lain dalam kepenyuluhan kita. Sehingga kita tidak rawan untuk hal-hal yang bersifat hukum. Nah itu yang kalau bisa buat konten yang yang substansinya memang untuk agama kita, tidak pernah menyinggung ranah orang lain, tidak juga mencoba-coba mencari-cari pembenaran di tempat lain, tetapi kita memang merujuk pada sumber-sumber yang kita punya. Nah, saya kira ini karena Pokjalu itu sudah lembaga resmi, saya kira Pokjalu punya kewenangan untuk memproteksi segala hal-hal yang terkait dengan pertanyaan Pak Yan Sudiano tadi. Gitu. Ini saya kira nanti Pokjalu, Pak Sudarmo, nanti tolong koordinasikan, jangan sampai teman-teman membuat konten-konten yang bertentangan dengan apa yang kita miliki atau yang kita capai di dalam program-program prioritas Kementerian Agama. Ini yang harus berkali-kali harus kita sampaikan kepada teman-teman penyuluh. Oke, silakan. Itu ada yang di kolom chat itu. Baik, terima kasih Pak Dirjen untuk respon yang telah diberikan dari pertanyaannya Pak Wayan Sudiano. Selanjutnya nanti ada pertanyaan lagi dari kolom chat dari Ibu Loh Irma Susanti. Beliau menyampaikan bahwa beliau sudah menjadi penyuluh sejak tahun 2015 dan tahun 2021 sudah menyelesaikan kuliah Magister Pendidikan Hindu dan tahun 2023 diangkat menjadi penyuluh P3K. Tapi saat melamar, Tiang menggunakan ijazah sarjana penerangan agama Hindu. Apakah jika nanti ada regulasi kenaikan pangkat atau hal lain, apakah kualifikasi magister itu bisa digunakan atau harus kuliah lagi? Bagaimana Pak Dirjen, mohon arahannya. Mohon perkenan Pak Dirjen untuk bisa langsung memiliki ijazah dan memperoleh ijazah itu ada dua hal yang berbeda. Jadi ketika kita melamar sudah memiliki ijazah, sebenarnya itu ijazah S2-nya bisa dipakai. Tapi kalau memperoleh ijazah itu harus 1 tahun dulu. Kalau pegawai negeri gitu. Kalau P3K karena aturannya belum ada terkait dengan kualifikasi S2 dari P3K akan memperoleh ijazah, maka saya kira sementara belum bisa kita lakukan verifikasi. Tetapi yang jelas dalam setiap kenaikan pangkat itu faktor atau unsur pendidikan dan latihan itu masuk di dalam nilai. Cuman memang kalau tidak linier biasanya nilainya tidak maksimal. Tapi tetap akan menjadi indikator penilaian. Nah, cuma nanti kalau biasanya ijazah itu nilainya 150 karena itu tidak relevan atau tidak linier, biasanya tidak maksimal 150, paling 50 atau 100 dan seterusnya. Tapi jangan khawatir bahwa tidak usah kuliah dulu, kita tunggu aturannya karena P3K ini
sampai sekarang belum keluar PP-nya tentang bagaimana P3K ini menjadi tugas belajar. Ini belum ada. Nah, oleh karena itu kalau memang sudah memiliki jasa, dipakai aja dulu, dan itu nanti di dalam kenaikan pangkat akan dihitung juga unsur pendidikannya, memperoleh ijazah atau memiliki jasa. Kalau memang pada saat melamar P3K sudah memiliki jasa dan itu ada dokumennya, saya kira itu masih bisa dinilai sebagai satu yang linier. Saya kira itu, Ibu. Oke, matur semua Bapak Dirjen. Em, Pak Dirjen, sepertinya Niki memang teman-teman banyak ingin sharing ya, karena ketemu Pak Dirjen kemudian banyak hal yang ingin disampaikan. Nah, namun untuk kali ini kita batasi saja, kita nanti akan sharing terkait dengan peran penyuluh agama dalam penguatan moderasi beragama. Mungkin kita fokuskan pertanyaannya kepada apa yang menjadi topik dari webinar kita Nah, kali ini ini. ada Nusantara ini deh. Oke. Selanjutnya saya persilakan kepada Beli Nyoman, Swete, dan Jero Mangku, Danu, sebagai Pok Jalo. Kesempatan pertama kepada kakak saya, Beli Nyoman Swete, silakan Beli. Om Swastiastu. Terima kasih Dek, selaku moderator yang terhormat Pak Dirjen, yang sudah memberikan pemaparan tentang moderasi beragama dan juga tentang tupoksi penyuluh agama Hindu khususnya. Barangkali ada beberapa hal yang perlu ditanyakan Pak Dirjen ini terkait dengan tupoksi kita selaku penyuluh. Karena kegiatan-kegiatan kepenyuluhan kita ini kan ada beberapa hal yang baru dari Permenpan nomor 9 kemudian berubah lagi dan lain sebagainya. Salah satu yang mungkin baru buat penyuluh itu adalah konseling dan juga kerjasama lintas sektoral. Nah, barangkali yang kalau konseling itu teman-teman mungkin sedikit sudah pahami, tapi yang banyak bagi teman-teman kita yang belum memahami tentang kerjasama lintas sektoral ini, Pak Dirjen. Ya. Karena kemarin kan penyuluh itu kan banyak sesungguhnya dia berkaitan pekerjaannya dengan lintas sektoral seperti RRI, TPRI dan lain sebagainya. Nah, selama ini yang mengadakan kerjasama itu khususnya MOU dan lain sebagainya biasanya lembaga, misalnya kantor kementerian, Pokjalo, IPARI dan lain sebagainya. Nah, dalam tupoksi kita ini khususnya mengadakan kerjasama dengan lintas sektoral ini, apakah bisa secara individual atau perorangan kita mengadakan kerjasama dengan lintas sektoral ini? Jujur Pak Dirjen, kami memang belum pernah mengadakan walaupun sudah sering memberikan bimbingan penyuluhan di lintas sektoral ini, tapi bentuk kerjasamanya ini belum pernah kami adakan. Gitu. Jadi apakah boleh secara individual atau perseorangan penyuluh itu mengadakan kerjasama lintas sektoral? Lalu bagaimana sih bentuknya gitu supaya kami juga paham apakah hanya MOU saja atau lain sebagainya. Barangkali itu Pak Dirjen, terima kasih banyak. Ya, Man Swete, terima kasih. Selamat bertugas. Tentang Permenpan baru, karena ini klasifikasi penyuluh itu tidak hanya penyuluh agama, tetapi juga ada penyuluh KB, ya, penyuluh kesehatan, penyuluh pertanian. Jadi menjadi satu klasifikasi penyuluh agama ini. Sehingga di situ ada tambahan tupoksi terkait dengan kerjasama lintas sektoral. Nah, itulah sebabnya kami dan mungkin teman-teman membuat lembaga yang secara validitas diakui, yaitu Pokjalo. Gitu. Jadi Pokjalo itu sudah menjadi lembaga nasional. Oleh karena itu, jika nanti teman-teman di daerah memerlukan kerjasama lintas sektoral, itu MOU-nya cukup di Pokjalo. Nanti PKS-nya silakan di masing-masing Kakanep atau masing-masing Kanwil
Nah, seperti apa gitu ya? Karena kan masing-masing daerah lintas sektoralnya berbeda-beda gitu. Nah, tentu di dalam konteks ini perlu ada sekarang kapan bisa Pokjalu ini mengadakan semacam kongres atau apa gitu ya, yang bisa kita memutuskan sesuatu melalui lembaga itu, apa kongres, apa mahasabah atau apa gitu. Nah ini perlu dipikirkan agar persoalan-persoalan umat di daerah itu, persoalan-persoalan tupoksinya itu gamblang bagi teman-teman daerah gitu. Karena mungkin masing-masing daerah punya persepsi yang berbeda nih. Nah sekarang keberadaan Pokjaluh ini sebagai lembaga yang resmi, saya kira bisa mengajukan proposal apakah dalam bentuk kegiatan mahasabah atau apa, Pak Mangku nanti. Nah itu penting supaya regulasi yang dikeluarkan oleh Menpan itu menjadi catatan untuk masa depan teman-teman penyuluh. Karena kenaikan pangkat dan sebagainya juga akan ada instrumen dari apa yang telah dipaparkan oleh Menpan itu. Nah untuk itu saran saya adalah ini Pokjaluh ini menjadi tumpuan semacam PGRI kalau di guru ya. Sekarang kita punya Pokjaluh, Pokjaluh nasional, kemudian masing-masing daerah ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten dan seterusnya. Ini akan menjadi struktur kelembagaan yang secara resmi bisa dibiayai oleh masing-masing Kandep atau masing-masing pembimas. Akan mereka juga bersinergi di situ gitu. Jadi di luar birokrasi, tapi ini menjadi lembaga yang independen yang dikelola oleh para penyuluh. Nah, itu yang sangat penting dipahami Pak Nyoman ya. Mudah-mudahan dengan acara ini teman-teman penyuluh sudah punya catatan masing-masing apa yang ingin disampaikan, kemudian bagaimana mencari solusi dari berbagai persoalan-persoalan itu dalam satu kongres atau apa gitu. Oke, terima kasih. Oke, matur susumo Bapak Dirjen. Mohon izin sebelum ke Pokjaluh ke Pak Jero Mangkudanu sebagai Ketua Pokjaluh Nasional. Saya mohon izin Pak Dirjen, ini pertanyaan dari kolom Zoom dari Ibu Putu Sariati terkait Hindu Nusantara. Jadi, apakah yang dimaksud dengan Hindu Nusantara? Karena beberapa umat mengatakan jangan ke India-Indiaan, sementara di DKI banyak Hindu etnis India. Sapunapi nih ke Pak Dirjen. Hindu Nusantara sebagai catatan penting yang disampaikan oleh Priyotomo dan juga dari Pak Mantri berdasarkan data-data arkeologis dan antropologis bahwa Hindu sejak ada di Nusantara itu adalah Hindu yang bukan berbudaya India. Memang kita akui bahwa asal-usul dari Hindu itu adalah India. Tetapi ketika berada di Nusantara, dia mengalami adaptasi terhadap nilai-nilai apa yang disampaikan oleh Bung Karno tahun 1947 bahwa untuk menjadi orang Hindu tidak harus jadi orang India. Jadilah orang Hindu Nusantara yang kaya raya tentang nilai-nilai kearifan lokal yang ada di seluruh Indonesia. Apa yang ada di Tengger, apa yang ada di Batak, apa yang ada di Toraja, kemudian ada yang di Bugis, Pulau Ke, Pulau Buru, Bali, itu adalah budaya Indo-Nusantara. Nusantara yang dimaksud adalah kalau melihat konsepnya negara kertagama itu sampai ke Cina, tapi ke Campa. Tapi sekarang kita bicara soal Indo-Nusantara yang berada di Nusantara, di mana nilai-nilai lokal itu menjadi identitas dari Hindu yang ada di Nusantara. Nah, kemudian kalau memang ada etnis India, itu bukan menjadi orang India. Nah, orang India yang menjadi orang Indonesia. Jadi orang India yang sudah keindonesiaan, bukan orang Indonesia yang ke-Indiaan. Nah, apa yang harus kita lakukan bahwa sepanjang ajarannya itu sesuai dengan konsep Hindu yang ada di Nusantara,
sebagaimana tahun 60-an diterima sebagai bagian dari agama yang resmi di Nusantara oleh negara, bahwa teman-teman di etnis India pun termasuk di Sumatera Utara, mereka adalah memuja Sang Hyang Widi dalam aspek manifestasinya sebagai Siwa, sebagai Wisnu, sebagai Brahma. Itu juga menjadi bagian dari Hindu di Nusantara. Meskipun mereka berasal dari India, tapi sudah melaksanakan tradisi-tradisi yang berasal dari tanah air. Yang tidak kita inginkan adalah Hindu yang transnasional. Apa yang dimaksud transnasional itu adalah ideologi yang mencampur adukan satu ajaran dengan ajaran yang lain. Jadi agama tidak bisa dicampur aduk atau dicampur-campur gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika ada ideologi yang merasa tidak match dengan apa yang ada di Nusantara, termasuk dengan pengakuan realitas tertinggi Sang Hyang Widi, kemudian ada Trikanaka dasar agama Hindu, ada Pancasrada, ada Pancayatnya, itu bisa dikatakan sebenarnya bukan konstruksi Hindu Nusantara. Itu dimasukkan dalam ideologi transnasional. Jadi transnasional artinya identitasnya masih dia. Jadi kalau ada orang beragama lain masuk di situ, kemudian agamanya tertentu masuk di situ, maka itu disebut sebagai agama yang transnasional. Sebagai seorang penyuluh, dimanapun saudara berada, kepenyuluhannya itu harus juga berdasarkan nilai-nilai yang ada di situ. Jadi jangan membawa kepenyuluhan Hindu di Bali ke daerah Batak misalnya, atau daerah Hindu Alokta di apa namanya di Makassar, atau Hindu Toraja. Ini tidak benar itu. Inilah yang saya katakan bahwa Hindu Nusantara itu, penyuluh itu juga harus diberikan dasar-dasar apa yang disebut dengan kebudayaan Nusantara. Nanti baca bukunya Priyotomo, itu tahun 1952, yang judulnya adalah Bangsa Hindu dan Kebudayaan Hindu. Itu jelas sekali sudah disebut. Beliau menulis tahun 1952. Sebelum Hindu menjadi diakui sebagai agama resmi di tanah air, beliau sudah menulis bahwa Hindu itu memang Hindu Nusantara yang dimaksud di sana. Jadi bangsa Hindu yang muncul ke sini bukan tiba-tiba dia mendirikan komunitas, tetapi dia beradaptasi dengan nilai-nilai lokal. Nah itu satu hal lagi yang sangat juga saya dengar langsung di Alukta, bahwa selain Hindu Bali itu dianggap apa namanya sampradaya asing gitu. Nah, ini juga hati-hati teman-teman di penyuluh, itu Alukta itu tidak sampradaya dia. Dia kukuh dengan nilai-nilai lokalnya. Dia kukuh dengan nilai-nilai budaya lokal seperti Tengger. Itu berbeda dengan Bali. Nah, oleh karena itu hati-hati teman-teman di daerah ketika melakukan penyuluhan, jangan memaksakan satu konsep kita yang tidak ada pada nilai di mana masyarakat itu ada. Saya kira itu ya. Inggih, Patu semua Pak Dirjen sepertinya sudah jelas sekali lah untuk konsep tentang Hindu Nusantara. Selanjutnya saya persilakan Jero Mangku Danu, Ketua Pokjalo Nasional. Silakan Jero. Suksema, Om Swastiastu, Pak Dirjen, Swastiastu, Mbok Prima, Cenduk Malih. Titiang ada beberapa usulan niki Pak Dirjen terkait dengan moderasi beragama. Ya. Nah selama niki kan kita tiang tidak buatnya selama niki kita kan selalu kemudian mereference literatur yang memang Wedik ya, Sruti, ada di Atharwawe dan sebagainya. Ya mohon juga Titiang kedepannya mohon difasilitasi juga oleh Direktorat karena penyuluh ini kan sebarannya juga ada di seluruh Indonesia. Nah seperti tadi Pak Dirjen bilang ada Hindu Nusantara, Hindu yang berkearifan lokal. Nah tentu teman-teman penyuluh juga
sudah mengcapture beberapa potensi-potensi hidup moderat di daerahnya masing-masing, entah itu bahasa, linguistik, entah itu kemudian istilahnya kalau di Bali istilah atau tatanan-tatanan nilai, kebudayaan, tradisi, bahkan mungkin ritual yang ada di masing-masing daerah yang kemudian bisa dijadikan sebagai media atau dijadikan sebagai alat untuk memperkuat moderasi beragama dalam perspektif Hindu dengan basis kearifan lokalnya. Yang kira niki yang belum ada yang menggarapnya, karena kan selama niki kita selalu berbicara hanya Wasudewa Kutumbakam, Tattvamasi dan lain sebagainya. Mungkin barangkali karena penyuluh kita banyak, sebarannya juga hampir ada di seluruh Indonesia, barangkali mungkin nanti melalui direktorat ada hal-hal khusus, misalnya kita penyuluh menginput misalnya potensi kearifan lokal yang kemudian bisa dijadikan sebagai nilai penguat moderasi beragama, kerukunan dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi semacam bunga rampai atau semacam mosaik dari direktorat. Karena kita yang paling kaya Pak Dirjen, kalau dibandingkan dengan Ampura, agama lain kan mereka baru mencari pola bentuk, bahkan ada penyeragaman. Nah, kalau kita di Hindu kan tidak mungkin kita seragamkan. Nah, barangkali nilai-nilai inilah yang kemudian mungkin dari Ibu Prima, mungkin dari WAN juga bisa ya melakukan ini. Yang lihat baru beli yoga segara yang beberapa kali keluar daerah, ada ke Pulau Buru saat ini, ada sempat ke K dan lain sebagainya. Barangkali karifan-karifan lokal ini yang perlu juga kita kumpulkan sebagai bahan literatur kita di Nusantara, bahwa Nusantara juga punya loh literatur tentang moderasi beragama. Ini hanya baru ide Pak Dirjen, mudah-mudahan bisa terfasilitasi kepada para penyuluh kita. Oke, matur suksema Pak Dirjen. Yang kira nih kementerian. Ya, saya setuju itu. Artinya apa? Selama ini kan ibarat menyelam ya. Jadi penyuluh kita ini baru teori menyelam ya, belum menyelam. Artinya belum memiliki satu pengalaman yang betul-betul membumi tentang apa sih sebenarnya Alukta, apa sih sebenarnya Indo-Buru, Batak, kemudian Haringan, Tengger. Ini saya kira teman-teman penyuluh, karena ini sudah ada di daerah, sekalian menyelam. Menyelam dalam artian secara etnografi sebenarnya bisa menggambarkan, karena saudara-saudara itu ada di daerah. Jadi belajar dari catatan etnografi seorang penulis misalnya James Dananjaya. Bagaimana James Dananjaya bisa menggambarkan secara detail tentang kebudayaan masyarakat di Trunyan. Nah, ini kan satu hal yang menarik teman-teman di daerah. Karena apa? Teman-teman di daerah itu mengalami betul apa yang diucapkan, seperti yang Pak Mangkul katakan tadi. Apa yang diucapkan, apa yang dilaksanakan, bagaimana orientasi mereka. Ini harus kita catat sebagai catatan etnografi. Nah, catatan-catatan etnografi inilah sangat penting kita rumuskan dari berbagai daerah yang terkait dengan proyeksi kepertuhanan, kemanusiaan, dan lingkungan. Ya, saya kira misalnya kita ambil dalam konteks kerangka Trihita Karana, Pak Mangku. Bagaimana sistem keberagamaannya, bagaimana sistem komunitas sosialnya, bagaimana dengan lingkungannya. Kearifan-kearifan ini kita gambarkan misalnya kearifan Trihita Karana dalam konsep masyarakat Tengger, Trihita Karana dalam konsep masyarakat Batak Karo, Keharingan. Ini ditulis dalam 15 halaman, kita kumpulkan sudah menjadi 1000 halaman. Nah, ini kan menjadi penting. Kenapa ini? Karena tidak semua masyarakat kita punya literasi yang terkait dengan keberagaman dan kehidupan budaya sosial yang secara tertulis, tetapi diturunkan secara turun-temurun. Misalnya di Tengger ada hulunan gitu ya.
setiap medikse itu ada hulunan. Itu saya ikuti, penyuluh belum mencatat itu sebagai sesuatu yang sangat penting untuk masyarakat Tengger. Nah, saya berharap penyuluh ini juga nanti 2025 kita akan mengadakan semacam expo penyuluh seluruh Indonesia di Prambanan. Jadi expo itu akan memamerkan produk apa yang dihasilkan oleh masing-masing penyuluh di daerah. Nah, bagaimana nanti lomba kompetisi penyuluh secara nasional itu kita akan adakan di Prambanan. Artinya saya berharap penyuluh ini membawa konsep ke kita, ya. Jadi membawa konsep kita, Pak, ini penyuluh di Karingan nih punya konsep ini nih. Ini yang dilakukan oleh masyarakat di Karingan. Nah, kita akan bukukan itu. Kalau itu memang kredibel, mungkin kita akan uji dengan teman-teman di akademisi dari UAN, dari 4-5 perguruan tinggi kita. Kalau itu secara akademis memenuhi syarat untuk kita terbitkan, kami akan terbitkan. Itu sebagai kasanah moderasi Nusantara berbasis nilai kearifan lokal. Itu sesuatu yang sangat menarik buat saya. Jadi itu kan hasil kerja saudara gitu. Ini loh Pak, selama ini saya bertugas, ini yang saya dapat gitu. Nah, ini kan sesuatu yang menantang bagi saya. Karena saya sebagai seorang akademisi, saya melihat itu sesuatu yang sangat penting. Ketimbang kita hanya bicara soal-soal yang diskusi yang sangat remeh-temeh gitu. Nah, ini penting buat kami di direktorat, apa yang harus kami lakukan kalau tidak baseline-nya ada di Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi pada prinsipnya saya setuju Pak Manggu. Semakin lengkap catatan etnografinya, semakin bagus bahwa di situ ada gambaran yang lengkap tentang ini loh Pak, moderasi beragama di Hindu di Nusantara ini modelnya seperti ini gitu kan. Sesuatu yang menarik buat saya. Terima kasih Pak Manggu. Kira Niki menjadi insight buat teman-teman penyuluh terutama yang ada di daerah yang memiliki kekhasan tersendiri. Niki yang kira akan sangat memperkaya literasi kita sebagai penyuluh. Matur suwun semua Pak Dirjen. Matur suwun Pak Dirjen Jero Mangkudanu. Sepertinya Niki Pokjalu mendapat beberapa tantangan dari Pak Dirjen dan saya yakin juga teman-teman di penyuluh akan bisa mengeksekusi ini. Tantangan yang pertama tadi terkait dengan membentuk sebuah sistem untuk perlindungan sistem terkait dengan sharing konten-konten di media sosial. Barangkali itu bisa dikerjakan oleh teman-teman di Pokjalu, serta juga konsep-konsep moderasi, praktik-praktik baik moderasi yang ada di wilayah Nusantara. Selanjutnya, Bapak Jen, di kolom chat ada informasi Pak Dirjen terkait yang informasi terkait dengan Pak Nyoman Suwito tadi. Kami di Bangli ini ke Pokjalu sudah bisa bikin MOU, Pak. MOU dengan Gurukula. Mungkin Pak Dirjen tahu Gurukula ini kita kekurangan guru. Jadi kami Pokjalu Bangli atas sama Pokjalu Bangli dengan Gurukula sudah bikin MOU sehingga penyuluh-penyuluh kami bisa bukan perbantukan juga bisa berkontribusi untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang ada di Gurukula. Dan itu bisa menjadi tupoksi tersendiri dari penyuluh. Kemudian kami Pokjalu juga bekerja sama dengan RSJ, dengan Lapastik. Niko sudah atas nama Pokjalu dengan Rutan. Maka jadi lembaga Pokjalu itu sebenarnya sudah sangat representatif digunakan oleh penyuluh untuk melakukan MOU dengan lintas sektoral. Yang kira Niko Pak Dirjen informasi mantan di Bangli sudah kita lakukan. Mbak Prima, Nika mantan. Baik, terima kasih Jero Mangku. Barangkali nanti teman-teman di daerah masing-masing bisa mengikuti praktik baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Bali, khususnya di Kabupaten Bangli, ya sama dengan Gurukula dan lain sebagainya. Pak Dirjen, di kolom chat Nick ada barangkali ada satu hal yang perlu mendapat arahan diluruskan dari Bapak.
Ini terkait jika ada penyuluh yang ikut ajaran transnasional. Bagaimana nih ke Pak Dirjen? Ya, sesuai dengan surat edaran kami sampaikan pada seluruh ASN di Dirjen Bimas Hindu. Jadi kalau ada penyuluh yang terindikasi menyebarkan kemudian mengajarkan ajaran yang bukan menjadi core dari Hindu di Nusantara, ya yang pertama tentu adalah ada surat pernyataan tidak akan mengulangi atau tidak akan menyebarkan. Yang kedua, sesuai dengan arahan dari Pak Menteri bahwa yang bersangkutan boleh mengundurkan diri. Itu aja. Oke, baik, terima kasih Pak Dirjen. Satu lagi, Niki dari kolom chat, tadi udah tegas disampaikan Pak Dirjen. Niki terkait dengan pengelolaan rumah ibadah Pak. Saat ini kami mengurus sertifikat tanah pura Pelabu Pura yang sertifikatnya atas nama Pura. Adakah MOU Bimas Hindu dengan BPN untuk mempermudah pengurusan sertifikat seperti wakaf masjid seperti Islam yang biayanya gratis? Ini ke Pak Dirjen. Sepertinya Niki menarik juga untuk. Ya, Terima ya kasih. memang penyelesaian hak tanah atas pura, kemudian ada dari lembaga-lembaga keamanan kita memang dulu PAD pernah melaksanakan MOU dengan ATR ya. Tetapi di beberapa kesempatan kami sudah sampaikan kepada pembimas masing-masing supaya mendata pura-pura atau tempat ibadah kita yang belum memiliki sertifikasi, dan itu sertifikat supaya segera diajukan datanya. Nah, sampai saat ini memang belum ada yang mengajukan datanya seperti apa. Dan itu seringkali teman-teman juga di daerah melaksanakan kegiatan itu secara mandiri sehingga tidak melibatkan dari pemerintah gitu. Nah, untuk itu saya kira kalau memang itu ada datanya, mungkin kami akan bisa soundingkan ke BPN atau ke Kementerian ATR supaya mendapat perhatian dari pemerintah gitu. Jadi datanya memang belum bisa kami terima dari awal, kami sudah sampaikan supaya masing-masing pembimas itu melihat melihat itu sebagai satu pekerjaan yang harus diselesaikan. Kalau tidak selesai di daerah, baru kita sampai angkat ke nasional. Oke. Baik, betul semua Pak Dirjen. Ini ke pertanyaan dari Pak Suyanto. Semoga bisa diterima dan bisa memberi gambaran sedikit tentang bagaimana pengurusan tanah Labu Pura yang ada di wilayah masing-masing. Rekan-rekan sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya langsung dengan Pak Dirjen atau sharing barangkali? Pak Dirjen, Durus, kalau tidak ada maka kegiatan webinarnya bisa diakhiri karena juga Pak Dirjen masih ada beberapa kegiatan yang harus diikuti karena agenda beliau cukup padat, sehingga nanti rekan-rekan bisa beristirahat di rumah atau di kantornya masing-masing. Saya rasa tidak ada ya teman-teman semua. Cukup ya? Cukup? Halo? Wentan itu Bu Prima. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sepertinya Niki sudah banyak sekali pertanyaan yang disampaikan kepada Bapak Dirjen dan pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan hal-hal teknis yang dihadapi oleh penyuluh, juga hal-hal substantif yang segera di follow up oleh rekan-rekan Pokjaluh seperti yang disampaikan tadi terkait dengan mekanisme untuk penyiaran di media sosial, kemudian identifikasi konsep atau praktik moderasi di daerah masing-masing, dan satu lagi tadi ada beberapa teman yang menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilakukan di daerah masing-masing. Sepertinya praktik-praktik baik itu juga perlu ditelusuri dan kemudian diidentifikasi dan bisa di-sharing, dibagikan manakah kira-kira praktik baik yang sudah dilakukan itu bisa dijadikan sebagai strategi dalam penguatan moderasi beragama di wilayahnya masing-masing.
Barangkali Nike yang bisa saya sampaikan, sekali lagi Bapak Dirjen matur suksemedahat, sampun menyapa dan sharing dengan rekan-rekan penyuluh. Mohon maaf jika dalam kegiatan saya menghantarkan webinar kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan para mesanti, Om Shanti Santi Shanti Om. Matur suksemedahat, waktu saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Matur suksema Pak Dirjen, matur suksema Bu Prima. Sarang semua. Mohon izin Bapak Dirjen dan teman-teman penyuluh, mungkin bisa dibuka kameranya sebentar. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu peserta webinar, mohon untuk membuka kamera sehingga kita bisa melakukan foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu, untuk sesi foto kami akan lakukan saat ini. Sampun Pak Pande? Sampun. Sudah dilakukan Mbak Prima. Terima kasih kepada Bapak Dirjen dan Ibu Prima atas waktu untuk mengisi di kegiatan webinar pada pagi hari ini. Pada Bapak Dirjen mungkin bisa meninggalkan ruang Zoom dan juga Pak Direktur urusan yang masih juga ada di ruang Zoom ini bisa meninggalkan ruang. Oke, terima kasih semua Pak Dirjen, Semua Pak Direktur, seluruh penyuluh, Pak terima Dirjen. kasih semua atas partisipasi. Terima kasih, mohon izin saya lihat. Bapak Direktur semuanya, Bapak Dirjen, Oke. izin lab izin lab juga. Ya, Pak sama-sama. Sumidi. Semua Bapak. Mau romo mangku,